Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga sukses selalu dalam kinerja Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang daya dukung yang akan dikumpulkan di pengelolaan kinerja di BMM. Ini batas waktunya kapan Bapak Ibu ya? Mari kita cek Bapak Ibu ya. Batas waktu isi perencanaan kinerja adalah 1 hingga 31 Januari. Dan ada informasi yang berkembang di lapangan. Ada yang mengatakan Januari ketika kita melengkapi atau memiliki data untuk diupload di rencana kinerja ini tidak bisa disampaikan atau tidak bisa dicukupi yang tertanggal Januari. Ada yang mengatakan mulai Februari. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat ya. Mari kita lihat referensi. Referensinya, Bapak Ibu tinggal klik aja di pengelolaan kinerja ini. Bapak Ibu bisa membuka Perdirjen GTK nomor 7607 Bapak Ibu tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu bisa membuka Perdirjen GTK tersebut dan mempelajarinya. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Salinan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7600-B1-HK.03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita berawal dari guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kita pelajari dulu Bapak Ibu ya terkait dengan pengertiannya. Ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah. Predikat kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah baik secara periodik maupun tahunan. Nah, ini Bapak Ibu ya, beberapa pengertian yang kita pahami dulu sebelum kita masuk ke sasarannya. Nah, ketika terkait dengan informasi waktu Bapak Ibu ya, mari kita lihat untuk bab 4 ini Bapak Ibu ya. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pasal 22. Ayat 1, guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Ayat 2, pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan Januari, Juni, Juli, Desember. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan Januari, Juni, dan Juli, Desember. Ini Bapak Ibu. Dari pemahaman yang ayat 2 ini bahwa data atau daya dukung atau bukti dukung yang akan diupload itu bisa per Januari hingga Juni dan Juli hingga Desember. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat per Januari, itu bisa digunakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus melihat bahwa rentang untuk pengisian tersebut adalah 1 Januari hingga 31 Januari untuk merencanakan di pengelolaan kinerja BMM Bapak Ibu. Nah, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerja?
Pejabat penilai kinerja adalah kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, terkait hal yang selanjutnya, evaluasi kinerja seperti yang disampaikan pada pasal 26 ya, pasal 26 ini dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 ya. Kita cek 25 ayat 1. Dalam rangka penilaian kinerja guru, kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Nah, ini dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karier guru dan kepala sekolah berbasis sistem merit. Selanjutnya, ayat 2, evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Evaluasi kinerjanya adalah terkait hasil kerja dan evaluasi kerja. Dan selanjutnya mari kita lihat untuk ayat 5 Bapak Ibu ya. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud tersebut secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap paling lambat 30 Juni untuk periode Januari Juni tahun berkenan. Paling lambat 31 Desember untuk periode Juli Desember tahun berkenan. Ini Bapak Ibu, batas akhir untuk evaluasi kinerja itu 30 Juni. Untuk periode Januari Juni. Untuk periode Juli Desember adalah 31 Desember. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa evaluasi kinerja secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi evaluasi kinerja itu dievaluasi secara periodik dan tahunan. Kalau periodik itu berarti per semester Bapak Ibu ya. Kalau tahunan berarti 1 tahun. Kalau tahunan paling lambat untuk evaluasi kinerja yaitu bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Nah, terkait dengan dokumen evaluasi kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan bahwa apakah bukti dukung itu Januari bisa diperkenankan atau tidak? Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.